Pernah nggak sih ngerasa dalam sebuah tim semua orang kelihatannya sibuk, kerja keras, tapi kok rasanya kayak lari ke arah yang beda-beda? Nah, ini dia tantangan paling dasar di setiap perusahaan. Gimana caranya bikin semua orang narik ke arah yang sama? Hari ini kita bakal bedah ilmunya. Oke, kita mulai dari pertanyaan yang kelihatannya simpel, tapi dalam banget nih. Coba deh pikirin sebentar. Apa sih yang sebenarnya kamu pengen dari kerjaanmu? Terus, apa yang perusahaan pengen dari kamu? Yakin nih, keduanya benar-benar sejalan? Nah, gesekan antara dua ambisi inilah yang mau kita gali lebih dalam. Ya kan? Di satu sisi, kita sebagai karyawan, ya jelas pengen gaji lebih tinggi, kerjaan yang lebih santai, dan pastinya pengembangan diri. Tapi di sisi lain, perusahaan fokusnya ya kejar profit setinggi-tingginya, efisiensi, dan jadi nomor satu di pasar. Ini tuh kayak main jungkat-jungkit, di mana kepentingan kita dan kepentingan perusahaan seringkali nggak seimbang. Oke, ini dia peta jalan kita buat hari ini. Pertama, kita pahami dulu akarnya. Apa sih masalah penyelarasan itu? Terus kita cari solusinya lewat konsep keselarasan tujuan. Habis itu, kita bakal lihat dua senjata utama buat mencapainya, kekuatan informal yang nggak kelihatan, dan sistem formal yang jelas aturannya. Terakhir, kita bongkar gimana desain perusahaan itu sendiri bisa jadi kunci suksesnya. Yuk kita masuk ke bagian pertama, masalah penyelarasan. Ini tuh situasi di mana niat yang tadinya baik, malah hasilnya jadi nggak karu-karuan. Gini deh, coba bayangin skenario ini. Ada seorang manajer, dikasih target sama bosnya buat motong biaya. Dia semangat dong dan berhasil. Anggaran sukses dipangkas, tapi caranya adalah dengan nurunin kualitas produk. Di atas kertas, targetnya tercapai, keren kan? Tunggu dulu. Jangka panjangnya, reputasi perusahaan anjlok, penjualan turun. Dia emang termotivasi, tapi sayangnya ke arah yang salah. Terus gimana dong solusinya? Nah, disinilah kita masuk ke jantung pembahasan kita hari ini, keselarasan tujuan, atau kalau kerennya, goal congruence. Jadi, apa sih sebenarnya keselarasan tujuan itu? Gampangnya gini, ini adalah kondisi ideal di mana hal-hal yang kamu lakukan buat ngejar tujuan pribadimu, misalnya dapat bonus atau promosi, secara otomatis juga membantu perusahaan mencapai tujuannya. Benar-benar situasi win-win solution. Oke, kedengarannya keren. Tapi gimana cara kerjanya di dunia nyata? Lewat sebuah proses yang namanya analisis mean-end. Bayangin tujuan paling puncak perusahaan, sebut aja G1, yaitu meningkatkan profit. Nah, tujuan besar ini dipecah ke bawah. Buat tim sales, tujuannya jadi naikin penjualan 10%. Buat tim produksi, tujuannya kurangin biaya produksi 5%. Jadi, satu tujuan besar di atas jadi tugas-tugas kecil yang konkret di bawah, yang semuanya ngarah ke titik yang sama. Tapi, ada satu hal yang penting banget buat diingat. Mencapai keselarasan yang 100% sempurna itu ya nggak mungkin. Pasti akan selalu ada sedikit celah antara kepentingan pribadi dan perusahaan. Jadi, intinya bukan ngejar kesempurnaan, tapi gimana caranya kita terus-menerus berusaha bikin celah itu makin kecil. Sekarang kita masuk ke alat pertama yang bisa dipakai manajer buat mencapai keselarasan ini, kekuatan informal. Ini adalah faktor-faktor yang nggak tertulis di buku peraturan, tapi pengaruhnya luar biasa kuat. Kekuatan informal ini bisa datang dari luar, misalnya etos kerja atau loyalitas yang kita bawa dari lingkungan kita. Tapi bisa juga dari dalam perusahaan, kayak budaya kerjanya gimana, gaya kepemimpinan atasan kita, atau bahkan dari obrolan-obrolan santai pas makan siang. Semuanya ini sadar nggak sadar ngebentuk perilaku kita di kantor. Nah, salah satu yang paling kuat dari faktor internal itu ya gaya kepemimpinan. Di satu sisi ada pemimpin yang ngajak timnya diskusi, nentuin target bareng-bareng. Ini namanya pengendalian internal, bikin kita ngerasa ikut memiliki kerjaan. Di sisi lain, ada yang modelnya pengendalian eksternal. Semua keputusan datang dari atas, kita tinggal jalanin. Keduanya mungkin bisa capai target, tapi cuma gaya yang pertama yang benar-benar ngebangun keselarasan dari hati. Oke, selain yang nggak kelihatan, ada juga nih alat yang kelihatan banget. Yuk kita pindah ke bagian kedua dari Toolkit Manager, sistem dan aturan formal. Proses yang ini sih jelas banget ya alurnya. Pertama, tentukan dulu tujuan dan strateginya mau gimana. Kedua, tuangkan itu semua ke dalam angka, alias bikin anggaran. Ketiga, setelah berjalan, ukur kinerjanya. Dan terakhir, bandingin deh hasil nyatanya sama rencana awal. Dari situlah kita bisa evaluasi dan perbaiki. Ini kerangka yang bikin perusahaan nggak salah jalan. Nah, ini bagian terakhir, dan ini juga nggak kalah penting. Ternyata, bentuk atau struktur perusahaan itu sendiri adalah alat kontrol yang sangat kuat. Cara kita ngatur tim dan departemen itu ngaruh banget ke perilaku dan keselarasan tujuan.
Pertama ada struktur fungsional. Ini yang paling sering kita temuin lah ya. Semua anak marketing di satu tim, semua anak produksi di tim lain. Efisien banget karena semua orang ngomongin bahasa yang sama. Tapi bahayanya, ini bisa menciptakan silo atau tembok pembatas. Tim marketing jadi nggak ngerti susahnya tim produksi. Akhirnya kalau ada masalah jadi saling lempar tanggung jawab. Fokusnya cuma ke departemen masing-masing. Kedua, struktur unit bisnis. Coba bayangin perusahaan besar yang bikin sabun sama sampo. Nah, dia bikin 2 perusahaan mini di dalamnya. Satu khusus buat sabun, satu lagi buat sampo. Bagus sih, karena tiap unit jadi fokus banget dan cepat ngambil keputusan. Tapi jeleknya, bisa jadi ada 2 tim marketing, 2 tim riset yang kerjanya mirip-mirip. Jadinya boros dan seringkali malah saingan nggak sehat antar unit. Nah, yang terakhir ini yang paling ribet, struktur matriks. Ini tuh usaha buat gabungin 2 struktur tadi. Jadi misalnya seorang desainer, dia punya bos dari departemen desain, tapi dia juga harus laporan ke manajer proyek produk baru. Emang fleksibel banget buat kerjaan berbasis proyek. Tapi coba bayangin, rasanya punya 2 bos. Bisa pusing banget dan sering konflik prioritas. Bingung Kak? Harus ngerjain permintaan bos A atau bos B dulu? Jadi setelah kita ngobrolin semua ini, apa sih intinya? Poin utamanya tuh ada di kutipan ini. Perjuangan buat nyelarasin ambisi pribadi sama tujuan perusahaan itu bukan proyek yang ada tanggal selesainya. Ini adalah proses yang jalan terus, butuh perhatian dan penyesuaian yang nggak ada hentinya. Sebagai penutup, gue mau ninggalin satu pertanyaan buat direnungin. Coba deh, lihat lingkungan kerja kamu sendiri. Mana yang lebih nentuin perilaku orang-orang di sekitarmu? Apakah aturan-aturan tertulis dan proses yang formal? Ataukah budaya, gaya kepemimpinan, dan norma-norma nggak tertulis yang ada di sana? Jawabannya mungkin bakal bikin kamu kaget.